Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini hari Ahad tanggal 9 Rajab 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2013. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin dan yang lainnya. Kita masih berada di Kitabul Jihad, Babu Fadlil Jihad, tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih belum tuntas. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menyelesaikan setelah kita melewati banyak pertemuan membahas bab tentang jihad ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah i'dan li fi siyahah. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه Abu Dawud بإسناد جيد. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Abu Umamah, semoga Allah meridainya, ada seorang sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, izinkan kepadaku untuk siyahah. Siyahah itu mengadakan perjalanan, melancong, berpetualang. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya melancong atau tamasyanya umatku adalah jihad fi sabilillah azza wa jalla. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan hadis ini sanadnya adalah sahih li ghairih. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada ajaran-ajaran yang dilakukan oleh agama-agama terdahulu, di antaranya agama Nasrani, yaitu mengadakan petualangan. Jadi pokoknya mengadakan perjalanan, mengembara. Jadi istilahnya mengadakan pengembaraan. Ya, mengembara untuk mencari apalah, mencari ya ketenangan batin, spiritual dan yang lainnya. Jadi mengadakan pengembaraan. Lah hadis ini menjelaskan bahwasanya cara-cara mengembara seperti itu dalam Islam tidak ada. Dan sudah digantikan dengan jihad fi sabilillah. Itulah yang namanya mengembara di dalam Islam. Menjaga pos-pos pertahanan, kemudian juga mengadakan peperangan-peperangan, tentu yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada cara beribadah dengan cara mengembara, mengadakan pengembaraan kemana. Itu termasuk bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sebagaimana bid'ah yang dilakukan oleh mereka ada ruhbaniyah, kependetaan. Yaitu enggak boleh kawin, enggak boleh nikah, memutuskan diri dari dunia secara total, dan semisalnya.
Islam adalah merupakan konsep hidup yang lengkap, mengatur dunia juga mengatur akhirat, mengatur jasmani juga mengatur rohani, mengatur lahir juga mengatur batin. Tidak seperti agama-agama yang lain, ada agama yang hanya mikir akhirat saja melupakan dunia, memikirkan batin saja melupakan lahir, ya, memikirkan roh saja melupakan jasmani. Dan Islam adalah yang lengkap, yang membahas semuanya dan masing-masing diberikan sesuai dengan haknya. Selanjutnya wa an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قفلة كغزوة رواه Abu Dawud bi isnadin jayyid. Yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pulang dari peperangan pahalanya seperti ketika berangkat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Namun Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala menjelaskan hadis ini sanadnya adalah sahih dan perawinya banyak, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Maksud daripada hadis ini adalah al-mujahidu fi sabilillah yuthabu wa yanalu al-ajra fi dhahabi wal iyab. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mendapat ganjaran, mendapat pahala berangkatnya dan pulangnya. Jadi mulai dari berangkat sampai di medan perang dan perjalanan pulang pun juga mendapatkan ganjaran. Ini adalah tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Pulangnya mendapat ganjaran sebagaimana berangkatnya juga mendapat ganjaran, belum terputus ganjarannya. Kemudian selanjutnya lagi adalah وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'asibyan ila thaniyatil wada'. Dari As-Sa'ib bin Yazid, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sewaktu Nabi Muhammad SAW datang dari perang Tabuk, pulang dari perang Tabuk, orang-orang pun menyambut kedatangan beliau. Kemudian aku pun menyambut beliau bersama anak-anak di Thaniyatul Wada'. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih dengan lafaz ini. Al-Bukhari juga meriwayatkannya, yaitu As-Sa'ib berkata, kami pergi menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak di Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' yaitu nama suatu tempat di dekat Madinah di daerah utara, disebut dengan Thaniyatul Wada' karena biasanya musafir diantar dan dijemput di sana. Jadi maksud daripada hadis ini yaitu anjuran untuk menyambut kedatangan orang-orang yang pulang daripada jihad fi sabilillah. Jadi mereka dulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada tempat untuk melepas kepergian musafir atau menjemput kedatangan musafir. Tempatnya di Thaniyatul Wada'. Jadi kalau orang mau safar diantar sampai sana, dilepas kepergiannya. Demikian pula kalau orang mau datang, dijemput di sana. Nah, demikian pula ketika Rasulullah SAW pulang daripada perang Tabuk, itu disambut di Thaniyatul Wada'. Disambut oleh para sahabat, bahkan anak-anak kecil juga menyambutnya. Jadi berarti kalau ada mujahidin pulang daripada jihad fisabilillah, itu dianjurkan untuk disambut. Disambut ya. Disambut supaya
meriah. Ini adalah di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan mujahidin. Menyambutnya bagaimana? Ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan hadis tentang Thala'al Badru alaina, nah itu berkaitan dengan perang Tabuk ini. Itu disambut dengan Thala'al Badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina syi'ta fil amril muta'. Bahkan ulama mengatakan ini diucapkan bukan ketika Nabi hijrah ke Madinah, bukan. Tapi diucapkan ketika pulang daripada perang Tabuk. Jadi intinya adalah menyambut kedatangan orang-orang yang pulang dari jihad. Para musyahidin, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa, mereka rela mengorbankan nyawa sekalipun demi untuk kepentingan Islam wal muslimin. Selanjutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man lam yaghzu aw yujahhiza ghaziyan aw yakhlaf ghaziyan fi ahlihi bi khair asabahu Allahu bi qari'atin qabla yaumil qiyamah rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Abu Umamah, semoga Allah meridainya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak berjihad dan tidak membantu persiapan orang yang akan berangkat berjihad, atau tidak pula menjaga keluarga orang yang berjihad dengan baik, maka ia akan ditimpa bencana sebelum kiamat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan hadis ini sanadnya adalah hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan yang lainnya. Jadi hadits ini menjelaskan tentang masalah jihad. Pilihan yang pertama adalah ikut berangkat jihad kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka memberikan persiapan-persiapan untuk orang yang berangkat jihad. Ya, persiapan apa? Dana untuk beli ini, beli itu, perbekalan, dan yang lainnya. Atau yang ketiga, menjaga keluarga orang yang berangkat jihad dengan baik. Keluarganya dijaga dengan baik, disantuni, diayomi, anak istrinya. Kalau kita tidak melakukan salah satu daripada tiga itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan bencana sebelum hari kiamat. Berarti hadis ini di antara fikihnya adalah tahrimu tarkil jihad wa taghlidhu 'uqubati dzalik. Haram hukumnya meninggalkan jihad dan berat ancamannya orang yang melakukan itu, tidak mau jihad. Kemudian juga wujubul i'dad wal isti'dad lil ghazwi wal jihad fi sabilillah. Wajib mengadakan persiapan-persiapan dan juga mempersiapkan yang lainnya untuk jihad fisabilillah. Jadi wajib ya jaga pos pertahanan. Hanya masalahnya sekarang ini ya, kita tidak mempunyai pemimpin yang layak dikatakan sebagai imam. Nah, kita nggak punya masalahnya. Di dalam kitab-kitab akidah, di sana itu selalu ada akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu wujubu ta'atil imam fil ghazwi atau kama qala Mas. Ya, maknanya seperti itu. Wajib mentaati imam dalam masalah peperangan. Jadi kalau imam ngajak kita untuk berangkat perang, kita wajib berangkat perang. Jadi ada imam dulu. Nah, masalahnya kita nggak ada imam. Yang ada adalah pemimpin kelompok-kelompok. Nah, adapun mereka-mereka yang punya kekuasaan sudah melupakan jihad. Nggak mau dengan jihad. Sudah kadung keenakan. Sekarang contoh yang paling nyata yang sudah sering kami sebutkan ya di Suriah, pembantaian luar biasa. Sementara pemimpin-pemimpin kaum muslimin di sekitarnya sana diam 1000 bahasa. Nggak ada mengobarkan jihad ya, nggak ada. Kemudian juga di Myanmar. Myanmar itu juga luar biasa di Myanmar, di Burma, kekejian.
yang dilakukan kepada kaum muslimin, dibakar, disiksa, diusir, rumah dibakar, masjid dibakar, ya. Sementara nggak ada tindakan apapun. Masalahnya sekarang para pemimpin kaum muslimin nggak berbicara. Sehingga yang berangkat pun adalah orang-orang sendiri-sendiri dari kelompok ini, kelompok itu, berangkat masing-masing. Jadi intinya di sini bahwasanya orang yang benar-benar tidak melakukan jihad sama sekali, sudah nggak berangkat, tidak memberikan bantuan, tidak menjaga keluarga yang berangkat dengan baik, maka Allah akan menimpakan bencana ya sebelum datang hari kiamat. Dan nanti hari kiamat dia akan diazab oleh Allah di neraka. Karena dia nggak punya pedulian sama sekali. Orang jihad malah disalah-salahkan, dicaci maki. Tentu saja maksud daripada jihad di sini adalah jihad yang benar, yang sesuai dengan aturan-aturannya jihad fisabilillah. Berikutnya wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perangilah, ya berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan hartamu, dengan jiwamu, dan dengan lisanmu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Yaitu Syekh Salim juga mengatakan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita wajib berjihad melawan orang-orang musyrik semampu kita. Dengan harta kalau punya harta, dengan jiwa rela mengorbankan nyawa kalau ada kesempatan, atau dengan lisan. Dengan lisan di sini termasuk dengan tulisan. Ya, jadi kita membuat tulisan-tulisan untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita punya kompetensi, punya kemampuan untuk membuat tulisan-tulisan itu. Ya, kan sekarang jihad bukan hanya di lapangan tapi juga ada jihad di dunia maya. Ya, melalui internet. Kita berusaha mengcounter fitnah-fitnah yang dilakukan kepada umat Islam. Kita berusaha meluruskan seperti itu. Jadi jihad dengan harta, yaitu hartanya dikeluarkan untuk mujahidin, untuk membantu mereka. Untuk membantu mereka, untuk beli senjata, ataupun untuk persiapan-persiapan, makan minumnya, kendaraannya, dan semisalnya. Jihad dengan jiwa, berangkat ke medan perang, rela mati, mengorbankan nyawa. Dan itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi. Orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad dengan lisan, diantaranya adalah dengan doa. Jangan sampai kita doa pun tidak melakukan. Dengan doa Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di jalanmu di mana saja mereka berada. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Kita perinci fi Suria, fi Filistin, ya, fi Burma dan seterusnya. Allahumma ansurhum, Allahumma thabbit aqdamahum wasaddid ramyahum, Allahumma jma' kalimatahum ala taqwa, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Atau dengan redaksi kita, kalau kita nggak bisa redaksi bahasa Arab, dengan redaksi kita. Kemudian juga termasuk jihad dengan lisan adalah memuji. Memuji-muji orang yang berjihad, dipuji. Jangan malah dicaci maki. Ya. Seperti di Suriah itu jihad, mujahidin mereka. Para ulama menfatwakan itu adalah jihad yang syar'i. Jangan kita mencaci maki, kita puji, Masya Allah, mereka mujahidin. Dan insya Allah yang gugur adalah gugur sebagai syahid fisabilillah. Kemudian juga kita memberikan motivasi, menyemangati untuk supaya orang itu timbul semangat jihad. Termasuk juga di sini adalah jihad dengan lisan, dengan lisan adalah dengan tulisan. Ya, mewakili kan? Tangan kan juga mewakili lisan kita. Memberikan kesan-kesan yang baik kepada orang-orang yang berjihad. Mengupload video-video yang bisa membangkitkan semangat jihad. Ya, adapun yang justru membuat kaum muslimin itu kecil hati, jangan diupload. Ya, pembantaian yang mengerikan. Itu kalau bisa jangan diupload, itu malah akan
mengecilkan hati. Perang media. Kemudian selanjutnya wa an Abi Amr wa yuqal Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu taala anhu annahu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza lam yuqatil min awwalin nahar akhkhara al-qital hatta tazula asy-syamsu wa tahabba ar-riyahu wa yanzila an-nasru. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abu Amr disebut juga dengan Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah menyaksikan bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai perang di awal siang hari, beliau mengundurkan perang sampai matahari tergelincir hingga angin kencang dan kemenangan datang. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih. Syekh Salim mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah berbicara tentang strategi perang. Betapa kecerdasan Rasulullah Muhammad SAW memilih strategi perang. Kalau tidak berangkat di awal siang, dimundurkan sampai matahari tergelincir waktu zuhur. Yang mana ketika itu angin bertiup kencang. Sehingga ini membantu untuk mendapatkan pertolongan. Ini termasuk strategi perangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini adalah kecerdasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dicari saat yang tepat waktunya, saat yang tepat kondisinya bagi para mujahidin, kekuatan mereka utuh, barulah berangkat sehingga diharapkan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa, usaha, upaya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tatamannu liqa'al adu was'alullaha al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru, muttafaqun alaih. Yaitu dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berharap bertemu musuh. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi kita tidak boleh mengharap-harapan ketemu musuh. Mana musuh kok tidak datang-datang? Kapan musuh datang? Ya, enggak boleh. Kapan sih musuh menyerbu Indonesia? Kami berharap untuk bisa perang, enggak boleh. Jadi mengharapkan kedatangan musuh itu enggak boleh. Ya. Minta kepada Allah afiyah, minta kepada Allah keamanan, kesejahteraan, keselamatan, kesehatan. Minta kepada Allah yang baik-baik. Tapi kalau musuh benar-benar datang, maka kita usahakan sabar. Sabar itu teguh, kokoh, tidak mundur. Kita maju dan kita siap berjihad di jalan Allah dan kita siap mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berharap kedatangan musuh itu dilarang. Tapi kalau musuh datang, jangan mundur, maju. Yang lalu telah dijelaskan di antara jihad yang wajib itu adalah jihadu ad-dafa', yaitu jihad berupa jihad defensif. Ketika musuh datang, ketika kita mempertahankan diri, jangan sampai diam saja, enggak boleh mundur, maju terus, kecuali mundur untuk mengatur siasat perang. Selanjutnya wa anhu wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-harbu khud'ah, muttafaqun alaih. Dari beliau juga, yaitu dari sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Jabir, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang itu adalah tipu muslihat. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala.
Jadi perang itu adalah tipu muslihat. Jadi perang itu nggak boleh jujur. Perang itu adalah tipu muslihat. Kita bagaimana bisa menipu musuh, mengecoh musuh, mengelabui musuh. Jadi mengatur strategi perang. Jadi perang itu nggak boleh jujur. Jangan perang jujur. Kalau perang jujur habis. Ada yang ketangkap satu, ditanya temanmu di mana? Oh teman saya di sana itu ada, di sana ada, di sana ada. Habis. Jadi bagaimana tipu muslihat? Bilang aja nggak tahu. Atau bilang aja, oh teman saya di sana padahal nggak di sana. Jadi intinya perang itu adalah tipu muslihat. Bagaimana kita mengalahkan musuh dengan berbagai macam cara. Dengan tipu muslihat, ya tipuan-tipuan yang jitu untuk mengalahkan musuh dan ini menipu yang boleh. Bahkan berbohong yang boleh diantaranya adalah berbohong saat jihad. Ya, bohong saat jihad boleh. Ya, kita katakan hati-hati kamu, nuklir kami belum keluar. Kalau nuklir kami keluar, habis kamu. Padahal kita tidak punya nuklir. Kita hanya punya petasan saja. Nah, itu tidak apa-apa, ditipu. Tipu muslihat. Jadi gitu. Menakut-nakuti musuh, intinya pokoknya musuh kalah, kita menang. Karena urusan perang ini adalah urusan kalah dan menang. Kalau kita nggak mengalahkan mereka, kita dikalahkan oleh mereka. Kalau kita nggak bunuh mereka, kita dibunuh mereka. Dan jangan lupa, tujuan perang dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan, memberantas kedoliman, memberantas kesyirikan. Jadi bukan karena Islam itu kejam, tidak. Kalau ada orang mengatakan Islam itu kejam, Islam itu suka perang, nggak benar. Lihat sejarah bagaimana tahapan-tahapan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang pertama adalah tahapan dakwah sembunyi-sembunyi, 3 tahun, baru dakwah terang-terangan, ya disiksa, dicaci, dihina, difitnah, macam-macam, sabar, nggak ada perlawanan. Sampai hijrah ke Madinah baru tahap ketiga, memerangi ketika dimulai, memerangi, melayani saja. Sampai ketika perjanjian Hudaibiyah baru memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Kalau kita lihat Islam ini tegak dengan halus, ya, yang menjadikan perang adalah mereka. Mereka berbuat makar, mereka berbuat onar, mereka ngacau, mereka fitnah. Ya, mereka memang mancing-mancing untuk terjadinya peperangan, sehingga terjadilah peperangan. Dengan demikian kita telah menyelesaikan Kitabul Jihad, pembahasan tentang jihad. Sekarang kita masuk bab yang nomor ke-235. Yaitu qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babu bayani jama'ah min asy-syuhada fi thawabil akhirah wa yughassalun wa yusalla 'alaihim bi khilafil qatil fi harbil kuffar. Yaitu bab penjelasan tentang sekelompok daripada para syuhada yang mereka mendapatkan ganjaran syuhada di akhirat, tapi jasad mereka tetap dimandikan dan disolati, berbeda dengan para syuhada yang gugur di medan perang. Ya, di sini nanti ada pembahasan, yaitu para syuhada. Kalau kita mau perinci, itu ada 3 macam syuhada. Ya, Syekh Salim di situ memperinci ada 2. Sebenarnya kalau kita perinci ada 3 macam syuhada. Yang pertama-tama adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang dihukumi sebagai syuhada di dunia dan di akhirat. Yaitu para syuhada yang gugur di medan perang. Terbunuh di medan perang, jihad fisabilillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Syuhada dunia, karena di dunia hukumnya adalah hukum syuhada. Jasadnya tidak dimandikan. Adapun disolati itu sunnah. Orang syuhada itu sunnah disolati. Ya, tidak seperti yang lainnya. Kemudian hukum di akhirat, dia tidak mati. Dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu
lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Jadi di dunia hukumannya syahid, di akhirat hukumannya syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, syahidul akhirah, syahid di akhirat. Ini yang dibicarakan di bab yang sekarang ini, yaitu orang-orang yang Rasulullah SAW mengatakan mereka mati syahid, tapi selain syahid terbunuh di medan perang. Hukumnya adalah syahid akhirat. Di dunia hukumnya biasa, dimandikan, dikafani, disolati biasa, ya. Hanya saja di akhirat hukumnya sebagai orang mati syahid, dia hidup mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang kriterianya cuma syahidud dunia, syahid dunia. Yaitu orang yang gugur di medan pertempuran jihad fisabilillah, ya. Namun dia tidak ikhlas, sehingga dia di dunia dihukumi syahid, enggak dimandikan, enggak dikafani, ya. Tapi di akhirat dia masuk neraka, naudzubillah, karena riya, pamer dan semisalnya. Jadi di sini adalah orang-orang yang mati syahid. Syahid namanya syahid apa? Syahid di akhirat saja. Selain orang yang syahid di medan perang karena mereka syahid dunia akhirat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asy-syuhada'u khamsah al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah muttafaqun alaih. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid itu ada 5 macam. Orang yang mati karena penyakit ta'un, wabah penyakit. Jadi ta'un ini wabah penyakit, ya. Kalau datang ke satu daerah, maka langsung yang terjangkit banyak, yang mati itu banyak, yang mati ribuan. Itu namanya penyakit ta'un. Dan mereka matinya adalah mati syahid, tapi syahid di akhirat. Di dunia biasa, dimandikan, dikafani, disolati, cuma di akhirat hukumnya dia hidup mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Itu juga matinya mati syahid karena sakit perut. Kemudian yang ketiga wal gharik, orang yang mati tenggelam. Mati tenggelam, ya, kapalnya pecah, dia tenggelam. Ini matinya mati syahid. Syahid di akhirat. Yang keempat sahibul hadmi, orang yang kejatuhan, tertimpa, ya. Mungkin dia kuli bangunan, sedang bangun, kejatuhan batu dari atas, dia jatuh mati. Kejatuhan tembok, mati. Itu matinya adalah mati syahid, tapi syahid di akhirat. Kemudian yang kelima adalah orang yang mati syahid fisabilillah. Ini syahid dunia akhirat. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi orang mati syahid itu sangat banyak, ya. Di sini disebutkan sebagiannya saja. Dan kata-kata 5 bukan pembatasan. Jadi kadang Rasulullah menyebutkan 5, bukan berarti cuma 5 saja. Tapi yang akan beliau sebutkan saat itu cuma 5. Karena kalau diperinci nanti digabung dengan hadis-hadis yang lainnya, jumlahnya lebih daripada 5. Seperti Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapat naungan arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Ya, 7. Sebenarnya bukan pembatasan 7 itu. Karena kalau diperinci dengan hadis-hadis yang lainnya, jumlah mereka lebih daripada 7. Kemudian berikutnya lagi. Di sini ada yang tidak disebutkan. Disebutkan di hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari beliau juga, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya,
Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna syuhada fikum." Kata Rasulullah, siapa saja menurut kamu orang yang mati syahid? Siapa saja? Lalu mereka menjawab, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di medan perang jihad fi sabilillah, dia mati syahid. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna syuhada ummati la idzan laqalil. Kalau begitu, maka orang mati syahid dari kalangan umatku jumlahnya cuman sedikit. Kalau hanya orang yang mati di medan perang saja dianggap syahid, berarti syahid dari umatnya Nabi Muhammad jumlahnya cuman sedikit. Lalu para sahabat bertanya, qalu faman hum ya Rasulullah? Maka siapakah mereka ya Rasulullah yang mati syahid itu? Siapakah mereka? Qala, beliau bersabda, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia adalah mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang mati ya fi sabilillah di jalan Allah, maka dia juga syahid. Jadi beda ya. Tadi kan mati terbunuh di jalan Allah, di medan perang. Lah ini matinya bukan terbunuh. Di medan perang dia mati karena memang datang ajalnya. Dianggap sebagai mati syahid. Karena dia matinya di jalan Allah, walaupun bukan karena terbunuh. Jadi mungkin karena yang lainnya, datang ajalnya karena sakit. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Demikian pula orang yang mati karena penyakit ta'un, wabah penyakit yang menyebar. Yang banyak orang mati, ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang mati, maka mereka adalah mati syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Demikian pula orang yang mati karena penyakit perut, maka matinya adalah mati syahid. Wal ghariqu syahid. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan tenggelam, dia adalah mati syahid. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan hadits ini menjelaskan bayanu sa'ati rahmatillah wa fadlih. Menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang dinilai mereka mati sebagai syahid. Orang yang mati sebagai syahid. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Di sini hanya disebutkan sebagiannya saja. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang ya hadits-hadits orang yang mati syahid selain syahid di medan perang. Banyak. Ini di antaranya. Kemudian juga berikutnya lagi. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qutila duna malihi fahuwa syahid muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala, rahimahumallahu taala. Jadi misalnya ada orang yang datang ke rumah mau merampas harta, ya, mau merampas harta. Kalau tidak diberikan mau dibunuh. Lalu kita tidak memberikan, kita melawan, lalu kita dibunuh, maka kita matinya mati syahid mempertahankan harta. Ya, harta atau nyawa? Kita jawab aja nyawa. Ya, dia takut sendiri nanti. Harta atau nyawa? Nyawa aja. Ya, atau milih atau. Harta atau nyawa? Atau. Nanti bingung orangnya. Jadi mempertahankan harta itu adalah termasuk jihad. Yang mati syahid. Jadi jangan diserahkan begitu saja. Ya, dia mungkin bawa senjata, bawa golok, bawa celurit, bawa yang lainnya. Mana hartanya? Ya, dilawan.
Kalau ternyata kita melawan, kita terbunuh, kita mati syahid. Jadi Islam itu mengajarkan supaya umatnya itu ya berani, tidak cengeng, tidak pengecut, berani. Hanya saja di sini Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullahu taala membawakan perkecualian dari jumhur ulama, dari mayoritas ulama. Wa qad istathna jumhur ahli ilmi as-sultan al-jair. Diperkecualikan oleh jumhur ulama, jumhur ahli hadis adalah tentang penguasa yang zalim. Jadi kalau yang merampas penguasa yang zalim, kita nggak boleh ngelawan. Kita nggak boleh ngelawan. Karena ada hadisnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Sahih Muslim diriwayatkan melalui jalan Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu taala anhu tentang penguasa yang zalim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, atau wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetap taati, tetap dengarkan pemimpin itu walaupun memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi kalau dari pihak penguasa kita nggak boleh ngelawan. Bagaimana hukumnya? Sabar. Ini maksudnya adalah orang yang mau mencuri, mau ngerampok, mau mencopet dan semisalnya. Tapi kalau penguasa yang mendalimi kita, maka kita disuruh milih jalan untuk sabar. Sabar ya, sampai Allah memberikan jalan keluar. Itu namanya adalah daf'u as-sa'il. Daf'u as-sa'il itu apa namanya? Membela diri. Selanjutnya, wa an Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ahadil asyrah al-mashhur lahum bil jannah radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna damihi fahuwa syahid wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abul A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, salah seorang dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Jadi ada 10 orang ya, yaitu al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. 10 sahabat yang mereka mendapat kabar gembira dengan surga. Nah, siapa aja 10 itu harus hafal ya. Harus hafal siapa 10 itu. Siapa? Yang pertama-tama siapa? Yang pertama-tama adalah al-khulafa al-arba'ah. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. 4. Berarti kurang 6. Siapa saja 6 itu? Siapa? Itu ada sebuah bait syair yang ditulis oleh Ibnu Abi Dawud di dalam qasidahnya yang dikenal dengan qasidah Aiyah, yang 17 tahun yang lalu pernah dijelaskan qasidah itu oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dan kita diminta untuk menghafalkannya. Itu qasidah yang berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya berbicara tentang al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah. Di samping al-khulafa al-arba'ah masih ada lagi yang 6, yaitu Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'idun itu Sa'id
bin Zaid. Nah, ini yang kita bahas ini. Sa'id bin Zaid. Wa Sa'dun, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf. Wa Talhah, Talhah bin Ubaidillah. Wa Amir Fihrin, yaitu Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Zubairul Mumaddahu, Az-Zubair ibnul Awam. Itu 6. Jadi ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, ya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati terbunuh membela hartanya maka dia syahid, sama dengan tadi. Barang siapa yang mati terbunuh karena membela dirinya maka dia syahid. Nah, dia mau dibunuh. Dia mau dibunuh, enggak ada sebab apa-apa, bukan berkelahi ya. Kalau berkelahi, memang berkelahi, ya carok, nah, itu dua-duanya sama-sama masuk neraka. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim yang bertemu dengan membawa kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, orang yang membunuh jelas dia masuk neraka karena dia membunuh. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kenapa kok masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena yang terbunuh itu juga kepingin bunuh temannya, cuman dia kedahuluan. Jadi maksudnya di sini bukan berkelahi ya. Maksudnya di sini kita nggak punya salah apa-apa. Tiba-tiba kita diancam mau dibunuh. Nggak ada salah, nggak ada permasalahan-permasalahan yang nggak penting. Ya, tiba-tiba kita diancam mau dibunuh. Maka akhirnya kita terbunuh, maka terbunuhnya sebagai syahid. Atau juga ya, itu terbunuh sebagai syahid. Kemudian, barang siapa yang terbunuh, mati terbunuh karena membela agamanya, maka matinya juga syahid. Karena dia berdakwah, ya, berdakwah. Lalu kemudian dia diracun sampai mati, maka dia mati syahid. Kemudian juga barang siapa yang mati terbunuh karena membela keluarganya, maka dia juga mati syahid. Jadi mungkin keluarganya itu ya mau dibunuh oleh orang. Mau dibunuh. Akhirnya kita bela keluarga kita dan kita terbunuh, maka kita matinya mati syahid. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian karena di dalam Islam itu ada 5 perkara yang harus dijaga. Di antaranya adalah ad-din, agama orang dijaga. Enggak boleh agama itu dirusak. Kemudian al-aql, akal juga dijaga. Enggak boleh akal orang itu dirusak. Makanya khamr diharamkan. Kemudian juga an-nafas, jiwa dijaga. Enggak boleh dengan seenaknya membunuh orang. Kemudian al-'irad, kehormatan dijaga. Tidak boleh seenaknya merusak kehormatan orang lain. Yang kelima al-mal, harta juga dijaga. Tidak boleh seenaknya mengambil harta orang lain. Kemudian berikutnya lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malak qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahid qala ara'aita in qataltuh, ya, atau in qataltuh qala huwa finnar, rawahu Muslim.
Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika ada seorang yang hendak merampas hartaku? Ya, bagaimana sikapku? Beliau menjawab, jangan kau berikan hartamu. Ada orang mau merampas hartamu, jangan kau berikan. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia menyerangku? Dia menyerang aku, mau membunuh aku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawanlah dia. Kalau menyerang kamu, kamu lawan, yang berani ngelawan. Karena kamu berada di atas pihak yang hak. Kemudian orang itu berkata lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuhku? Aku terbunuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mati syahid. Orang itu tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk neraka. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih tentu saja. Yaitu bahwasanya orang Islam itu harus berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Supaya dia tahu cara bersikap dengan sikap yang benar sesuai dengan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat para sahabat selalu tanya kepingin tahu hukum. Lalu Rasulullah menjelaskan. Kemudian ketika membunuh orang yang akan membunuh kita, enggak langsung dibunuh. Dicari-cari dulu kelemahannya, dinasehati dulu. Pokoknya kelemahan-kelemahannya dulu. Kalau bisa dilumpuhkan tanpa membunuhnya, lebih baik. Kalau terpaksa membunuhnya karena kita benar-benar terancam, ya tidak apa-apa, itu adalah solusi yang terakhir. Itu namanya adalah daf'u as-sa'il. Kita membela diri. Ya, mungkin itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa bab. Dan insyaallah berikutnya adalah bab nomor 236 tentang keutamaan memerdekakan budak. Kemudian juga setelahnya bab tentang berbuat baik kepada budak dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dan juga nanti ada ada door prize, ada hadiah. Hadiahnya ini Hisnul Muslim ya. Kitab Hisnul Muslim. Satu saja. Nanti ada pertanyaan. Yang paling cepat SMS-nya masuk dan jawabannya benar, dia yang memenangkannya. Di sini SMS sudah masuk pertanyaan-pertanyaan. Saya pilih yang sesuai dengan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kondisi negara kita yang tidak ada pemimpin negara yang wajib untuk ditaati, maka apakah kita boleh taat kepada pemimpin kelompok kita selama itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan katsir wa iyyakum. Kita tetap taat kepada pemimpin ya, selama tidak disuruh maksiat. Selama tidak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat nggak boleh taat. Jadi kita tetap taat kepada aturan yang ada selama tidak disuruh maksiat. Contoh yang paling gampang, ya, lampu merah di jalanan. Itu kan aturannya penguasa kan. Kita taat apa tidak? Jangan mentang-mentang pemimpinnya kafir, nggak usah taat. Lampu merah jalan terus. Ya tabrakan nanti. Ya. Jadi kita taat dalam hal-hal yang tidak berbau maksiat. Kalau ada perda-perda maksiat, ya, pelacuran di jalanan umum tidak boleh. Kalau di hotel resmi boleh. Nah, ini peraturan yang batil. Ini hukum-hukum tauhid ditentang. Minum khamr, anak kecil di bawah 18 tahun tidak boleh. Kalau 18 tahun ke atas tidak apa-apa. Nah, ini hukum tauhid. Ya, khamr itu tidak ada umur-umurnya. Umur berapapun ya khamr itu haram.
Jadi kita taat ya dalam kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ustadz, ada seorang yang ahli senjata, mahir menembak dan melatih orang-orang yang mau berjihad. Apakah pelatih ini juga termasuk jihad? Semoga kita semua mati syahid. Amin. Iya, jihad Masya Allah itu. Jihad Masya Allah. Hanya saja kalau mau latihan senjata yang ada suaranya, ya, maka perlu koordinasi dulu dengan pihak-pihak yang berwenang, dengan kepolisian atau dengan tentara, supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena kalau tanpa koordinasi, tahu-tahu ke hutan latihan, terdengar suaranya dar 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 dar, digerebek, habis semuanya. Nggak jadi jihad, masuk penjara akhirnya. Tujuan kita akan berangkat jihad. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi disebutkan masalah pentingnya pemimpin umat. Berkaitan dengan masalah tersebut, mohon fatwanya terkait dengan agenda Pilkada Malang tanggal 23 Mei. Mohon pencerahan dari Ustadz. Bagaimana sikap kita? Terima kasih. Ya. Ya, sikap kita menurut nasihat para ulama, kita pilih aja yang terbaik di antara yang ada kalau kita tahu. Kita pilih yang terbaik yang ada daripada yang kita tahu. Katakanlah semuanya jelek, tidak baik. Maka kita pilih yang terbaik di antara yang terjelek. Yang madorotnya lebih ringan. Ya kita pilih aja. Kalau kita tahu, kalau tidak tahu, ya nggak usah milih kalau nggak tahu. Kalau kita bingung juga, tidak paham, ya nggak usah milih. Atau mungkin, ya bagaimana caranya. Yang jelas kalau kita tahu ada yang lebih baik di antaranya, yang maksudnya baik itu namanya pemimpin kan perhatian kepada rakyat, peduli kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, memperhatikan agamanya rakyat, memperhatikan perutnya rakyat, memperhatikan keamanannya rakyat, memperhatikan kesehatannya rakyat. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya kita pilih. Cuman kalau kita bingung juga, koyoke kok podo kabeh, gak kena dipilih, ya wis gak milih kabeh. Afwan Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap ikhwan-ikhwan yang mengira bahwa mereka telah berjihad dengan cara ngebom-ngebom, padahal mereka adalah korban intel. Karena di antara umat banyak yang mencela mati-matian dan banyak juga yang membela mati-matian. Kita pakai sikap yang pertengahan saja, ya. Kalau memang mereka adalah berniat jihad, ya, ya kita doakan aja mudah-mudahan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka punya niat yang baik, hanya caranya mungkin cara yang salah. Kita nggak usah ikut-ikutan memuji berlebihan dan mencaci yang berlebihan. Kita proporsional saja. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Yang jelas mereka-mereka kalau memang dari anak-anak yang kepingin menegakkan Islam, itu Masya Allah mereka punya niat baik. Mereka punya niat baik, tapi cuman caranya salah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita adalah meluruskan kesalahan-kesalahannya. Seperti yang sudah kami sering mengatakan bahwa kami tidak setuju dengan pengeboman di Indonesia. Karena di sini adalah daerah aman, bukan daerah konflik. Karena pengeboman di sini dampaknya lebih buruk, lebih merugikan Islam wal muslimin daripada menguntungkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah mati karena sakit liver, sakit jantung, paru-paru, itu termasuk sakit perut? Ya. Nah, ini perlu ditanyakan kepada para dokter ini. Masuk enggak sakit perut itu? Kalau masuk sakit perut, ya masuk. Karena tidak ada keterangan, pokoknya intinya adalah sakit perut. Sakit apa saja yang tempatnya adalah di perut. Memang ada
hadis-hadis tertentu yang menyebutkan di antaranya adalah sakit ya sakit paru-paru. Sakit paru-paru itu ada hadisnya, semacam TBC itu ada hadisnya. Kemudian juga sakit di bagian samping, ya sakit di bagian samping, di lempengnya. Itu juga ada penjelasan-penjelasan maksudnya apa. Jadi yang jelas banyak sekali. Termasuk juga orang yang mati di keningnya itu ada keringat. Dia juga termasuk orang yang mati syahid. Karena orang yang mukmin itu mata bi'arakil jabin. Mati, termasuk juga perempuan yang mati ketika melahirkan anaknya, ketika nifas, itu juga mati syahid, ya. Kemudian juga mati terbakar bil haraq, itu juga mati syahid, ada hadisnya. Kemudian juga zatul jam itu yaitu yang ada di bagian lempeng sini loh sakitnya, ada di bagian lempeng. Kemudian bida istul atau stil itu sakit paru-paru. Itu jadi masih banyak lagi di samping yang sudah kita bahas tadi. Iya, Pak Ustadz mohon dijelaskan sakit perut yang bagaimana yang dikategorikan mati syahid, apakah karena ibu yang melahirkan, karena kanker atau yang lainnya? Syukron jazakumullah khair. Ini masuk semuanya. Kanker yang ada di perut masuk sakit perut. Ibu melahirkan masuk mati syahid, ada hadisnya. Ustadz, jika mati karena sakit kanker dan selainnya bagaimana? Sudah terjawab. Ustadz, dulu ada orang Sumatera yang berniat menuntut ilmu ke Jawa. Dia disuruh oleh gurunya jalan kaki sehingga lama perjalanan sampai 1 bulan. Mengapa gurunya menyarankan begitu? Apa hikmahnya? Nah, seperti enggak ada dalam Islam. Ini namanya tadi itu apa namanya? Siyahah ya, mengadakan apa? Pengembaraan, mengembara. Dalam Islam enggak ada pengembaraan model gini. Jadi kalau dari Sumatera ke Jawa, kalau dananya cukup, naik pesawat 1 jam sampai. Kalau dananya enggak cukup, naik apa namanya? Naik kapal laut. Ya seperti itu. Jadi dinikmati. Karena pengembaraan model gini enggak ada faedahnya. Jadi mengadakan pengembaraan gini enggak ada keutamaan tertentu, apalagi diniati sebagai ibadah. Tapi kalau ada niat-niat lain, bukan niatnya ibadah, boleh jadi niatnya mungkin untuk membuat fisiknya kuat, untuk melatih kesabaran. Nah, itu masih bisa diperbolehkan. Yang dilarang itu niatnya adalah ibadah kepada Allah dengan cara apa namanya? Ya, mengembara tadi itu. Karena masih ada kelompok-kelompok tertentu ya yang mereka beribadah kepada Allah dengan cara mengembara. Pergi ke hutan tidak bawa bekal apa-apa sama sekali. Iya. Nah, itu enggak ada ibadah pada cara gitu. Ya, seseorang mati karena tenggelam atau sakit perut atau terkena reruntuhan, akan tapi orang tersebut adalah orang fajir. Jadi fajir itu bergelimang dalam dosa ya. Apakah orang ini dihukumi mati syahid? Jazakallahu khair wa iyyakum. Iya, dihukumi mati syahid. Adapun urusan dosanya dia adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang jihad fisabilillah, dia orang yang fajir. Dia orang fajir bergelimang dalam dosa. Tapi begitu ada jihad, dia jalan, turun ke medan jihad, dia terbunuh. Maka hukumnya adalah mati syahid. Soal dosanya dia dengan Allah, terserah Allah mengampuni semua dosanya. Kecuali dosa yang berhubungan dengan manusia, utang piutang, dan semisalnya. Ini waktu kita sudah lebih ternyata ya. Saya kira cukup, SMS-nya masih banyak yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Ini ada satu buku kecil, buku Hisnul Muslim, untuk kuis pertanyaan. Pertanyaannya gampang saja. Pemenangnya adalah yang SMS-nya pertama kali masuk dan jawabannya benar. Tadi disebutkan ada 3 pilihan. Kalau kita tidak melakukan salah satunya, maka Allah akan menurunkan bencana sebelum hari kiamat yang berhubungan dengan jihad.
Tiga pilihan itu apa saja? Ini atau ini atau ini. Itu aja. Ini jawabannya nggak lengkap. Ya, ini ada sudah yang menang. Sudah yang lainnya ditahan aja. Sudah cukup satu ini. Yaitu pilihannya jihad atau persiapan atau menjaga keluarga. Sudah betul. Jadi kan jihad, berangkat jihad, atau memberikan persiapan kepada orang yang mau berangkat, jihad, atau menjaga keluarga orang yang berangkat, jihad. Ya, ini pemenangnya, nomornya saya lihat dulu pemenangnya, biar nanti diambil hadiah kecilnya di Al-Ah Abu Hamzah di radio. Nomornya 0858 53 800 383. Ya, itu. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.